Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan judul media digital dan anggota kelompoknya ada Anissa Najwa, Alivia Maulidi, dan Sofia Kusleha dari Fakultas Bahasa dan Seni Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI. Abstrak, media digital telah mengubah cara kita berinteraksi, mengakses dan berpartisipasi dalam masyarakat. Esai ini akan membahas dampak media digital pada budaya komunikasi dan kehidupan sehari-hari, sambil mempertimbangkan aspek positif dan negatifnya. Argumentasi disusun untuk membantu pembaca memahami peran penting dan media sosial digital dalam dunia modern. Kata kunci digital, dampak, aspek, positif, negatif, dan peran. Kata pengantar. Dalam era digital yang terus berkembang, media digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan, dari platform, media sosial hingga berita daring. Kita semakin terhubung dengan dunia melalui perangkat elektronik kita. Media digital telah mengubah bagaimana kita berinteraksi, belajar, dan bekerja. Saya ini akan membahas dampak media digital baik yang positif maupun negatif, serta bagaimana kita dapat memanfaatkan secara bijak. Dalam perangkat pintar yang kita pegang hingga dunia daring yang menghubungkan kita dengan seluruh dunia, media digital telah menjadi bagian integral dari tatanan sosial, budaya, dan ekonomi. Media digital kehidupan kita saat ini, sebagai pembaca kita akan menjelajahi berbagai aspek yang mempengaruhi cara kita berkomunikasi, mengakses informasi, mengekspresikan kreativitas, dan memandang dunia di sekitar kita. Kita akan mengeksplorasi perubahan dalam dinamika komunikasi personal dan profesional, memahami bagaimana media digital mempengaruhi pandangan kita tentang dunia, dan menyadari tantangan dan peluang yang muncul sering dan berkembang teknologi. Sembari kita mulai perjalanan melalui topik ini, saya ingin mengingatkan kita untuk selalu berpikir kritis, berlatih digital, dan menjaga keseimbangan dalam penggunaan media digital. Semoga tulisan ini dapat membantu kita memahami lebih baik peran media digital dalam kehidupan kita dan memberikan wawasan yang berharga tentang cara menghadapinya secara efektif dan bertanggung jawab. Daftar isi, kata pengantar, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian. A. Pengaruh media digital. 1. Komunikasi antar individu. 2. Penyebaran informasi. 3. Pengaruh pada opini publik. 4. Kehidupan pribadi dan kesehatan mental. 5. Pribadi dan keamanan. 6. Pembelajaran dan aktivitas. B. Perubahan dalam komunikasi. 1. Komunikasi daring. 2. Komunikasi dalam dunia profesional. 3. Pada komunikasi pribadi. 4. Visual dan berbasis multimedia. 5. Penggunaan jaringan sosial. 6. Globalisasi komunikasi. 7. Globalisasi komunikasi. 8. Kemungkinan kesalahan dan mikomunikasi. 9. Pertumbuhan e-commerce dan bisnis online. 10. Ruko keamanan daring. C. Pengaruh media digital pada pendidikan. 1. Pembelajaran daring. 2. Pendidikan disesuaikan. 3. Pembelajaran visual dan interaktif. 4. Kolaborasi daring. 5. Penggunaan big data. 6. Tantangan pembelajaran daring. 7. Pendidikan hibrida. D. Bagaimana menggunakan media digital secara bijak. 1. Buat jadwal dan batasan waktu. 2. Pertimbangkan privasi. 3. Verifikasi informasi. 4. Berinteraksi dengan bijak. 5. Penggunaan jaringan sosial. 6. Lakukan digital detox.
7. Pengelolaan email dan notifikasi. Aspek negatif dan dampak psikologis. 1. Ketergantungan dan gangguan konsentrasi. 2. Kesehatan mental. 3. Gangguan tidur. 4. Privasi dan keamanan data. Media digital dalam berita dan informasi. Kesempatan penyebaran berita. 2. Penyebaran berita. 3. Media sosial sebagai sumber berita. 4. Berita daring dan model bisnis. 5. Peran warga dalam jurnalisme. 6. Tantangan kendala dan disinformasi. 7. Penyaringan berita dan algoritma. 8. Partisipasi publik. 9. Menghadapi pelecehan dan keamanan. Pendahuluan. Dalam abad ke-21 yang didominasi oleh teknologi, tidak bisa menghindari dampak besar yang telah dibawa oleh media digital. Media digital telah memasuki setiap aspek kehidupan kita, mulai dari cara berinteraksi dengan orang lain hingga cara kita mengakseskan informasi ponsel pintar. Komputer, platform, media sosial, dan berbagai perangkat lainnya telah menjadikan media digital sebagai salah satu pilar utama untuk budaya modern. Pada pandangan pertama, perkembangan media digital nampak memukau dan revolusioner, kemungkinan untuk terhubung dengan siapa saja di seluruh dunia, belajar dari berbagai sumber di internet, dan berpartisipasi dalam gerakan sosial secara daring telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Namun, perubahan ini juga menghadirkan berbagai tantangan dan pertanyaan yang mendalam. Dalam esai ini, kita akan menyelidiki dampak digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya, komunikasi, pendidikan, dan akses informasi. Kita akan melihat bagaimana media sosial muncul dalam dunia profesional dan pribadi. Selain itu, kita akan membahas pengaruh media digital pada pendidikan dan bagaimana perubahan ini mempengaruhi cara kita belajar dan mengajar. Berita dan informasi yang diperoleh melalui internet juga akan menjadi fokus dengan perdebatan seputar kendala dan dampaknya pada pemahaman masyarakat. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan aspek negatifnya. Keamanan data dan privasi telah menjadi isu yang semakin mendalam, dan pengaruh media digital terhadap kesehatan mental menjadi perhatian utama. Akhirnya, kita akan menjelajahi cara kita dapat menggunakan media digital secara bijak, mengendalikan waktu yang kita hobikan di dunia digital, dan meningkatkan literasi digital kita. Dengan menggali ini secara lebih mendalam, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan dampak media digital dalam kehidupan, menjadikan alat yang kuat untuk kemajuan pribadi dan sosial. Dalam era ini, media digital tidak hanya menjadi alat, tetapi juga cerminan dari masyarakat dan budaya kita. Latar belakangnya, media digital telah mengubah masyarakat secara fundamental dengan beberapa dekade terakhir. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memungkinkan transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi, pendidikan, hiburan, bisnis, dan budaya. Fenomena ini memerlukan pemahaman pendalaman untuk mengungkapkan dampaknya pada individu, masyarakat, organisasi. Media digital, beberapa perubahan signifikan yang telah terjadi. Awal era digital, perkembangan media digital dimulai dengan lahirnya komputer pribadi pada tahun 1970-an. Inovasi dalam komputer dan perangkat penyimpanan digital membuka pintu lagi pengelolaan dan penyimpanan informasi dalam bentuk digital. Pengembangan internet pada tahun 1969, proyek ARPANET menjadi pelopor internet. Internet menjadi terbuka untuk publik pada tahun 1990-an.
memungkinkan akses global ke informasi dan komunikasi digital. Era World Wide Web, inovasi Berners-Lee dalam menciptakan World Wide Web pada tahun 1989, kemungkinan penggunaan untuk mengakses dan menyebarkan informasi melalui halaman web ini memulai revolusi digital dalam penyebaran konten. Kemajuan media sosial awal tahun 2000-an menyaksikan munculnya platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain. Ini kemungkinan pengguna untuk berinteraksi, berbagai, dan berkomunikasi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pengaruh mobile computing, perkembangan perangkat seluler seperti smartphone dan tablet telah mengubah cara kita mengakses media digital. Kemampuan akses internet yang mudah di tangan membuat media digital lebih terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Streaming dan hiburan digital, layanan streaming video seperti Netflix dan YouTube telah menggantikan pemutar DVD dan televisi kabel. Cara mengonsumsi hiburan dan konten individual, pendidikan daring, media digital telah merevolusi pendidikan dengan munculnya kursus daring, sumber daya belajar daring, dan platform pembelajaran yang disesuaikan pengaruh dalam dunia bisnis. Telah mengadopsi media digital untuk penasaran e-commerce, analisis data, dan kolaborasi global. Ini telah mempengaruhi strategi dan perusahaan. Rumusan masalah: bagaimana media digital telah mengubah cara kita berinteraksi, mengakses informasi, dan berpartisipasi dalam masyarakat, serta apa dampaknya terhadap budaya, komunikasi, dan kehidupan sehari-hari. Bagaimana perubahan ini mempengaruhi aspek positif dan negatif dalam konteks modern, dan apa peran penting media digital dalam perubahan ini. Tujuan penelitian tentang media digital adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami peran media digital dalam kehidupan. Fokus utama penelitian adalah mengukur pengaruh dan dampak, menganalisis dampak media digital para individu dan masyarakat bagi positif maupun negatif. Pemahaman perubahan budaya, mempelajari perubahan budaya yang diinduksi oleh media digital, termasuk cara komunikasi, kreativitas, dan pendidikan diubah oleh teknologi ini. Eksplorasi tren dan inovasi, mengidentifikasikan tren dan inovasi terkini dalam media digital serta cara mereka mempengaruhi sebagai aspek kehidupan. Evaluasi tantangan dan keamanan, menilai tantangan keamanan, etika, dan privasi yang muncul seiring dengan penggunaan media digital. Pengembangan pedoman dan kebijakan, membuat rekomendasi dan pedoman tentang penggunaan media digital yang bijak dan bertanggung jawab dalam masyarakat modern. Metode penelitian. Studi literatur melakukan penelusuran dan analisis literatur terkait untuk memahami perkembangan, tren, dan penelitian terdahulu dalam bidang media digital. Analisis kuantitatif dan kualitatif menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis data yang dikumpulkan dalam penelitian. Penelitian tentang media digital menjadi semakin relevan karena terus berkembangnya teknologi dan perubahan budaya yang terus berlangsung. Tujuan utama adalah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran dan dampak digital dalam masyarakat saat ini dan masa depan. A. Pengaruh media sosial. Media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi,
berinteraksi, dan mengakses informasi. Berikut adalah beberapa pengaruh utama media sosial. Komunikasi antar individu. Media sosial memungkinkan kita untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan rekan kerja di seluruh dunia. Ini memperluas jaringan sosial dan memfasilitasi komunikasi yang lebih mudah. Penyebaran informasi. Media sosial memungkinkan berita dan informasi tersebar dengan cepat, dapat memicu kesadaran tentang isu-isu penting dan peristiwa global. Pengaruh pada opini publik. Media sosial memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pandangan dan opini publik. Kampanye sosial, pembicaraan politik, dan advokasi berbasis media sosial semakin mempengaruhi perubahan sosial dan politik. Kehidupan pribadi dan kesehatan mental. Menggunakan berlebihan media sosial dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Rasa cemburu, tekanan untuk tampil sempurna, dan isolasi sosial adalah masalah yang muncul. Privasi dan keamanan. Media digital menghadirkan tantangan terkait privasi dan keamanan data pribadi. Informasi pribadi dapat disalahgunakan jika tidak teratur dengan bijak. Pembelajaran dan aktivitas media sosial juga digunakan untuk tujuan positif seperti pendidikan, advokasi, dan aktivisme, kampanye amal, penyebaran pengetahuan, dan gerakan sosial sering kali didorong oleh media sosial. Dalam penggunaan media sosial, penting untuk menjaga keseimbangan dan berpikir kritis tentang dampaknya pada kehidupan kita. Baik, saya Nisa Najwa Lutfia akan melanjutkan materi bagian B, yaitu perubahan dalam komunikasi. Media digital telah mengubah cara kita berkomunikasi secara mendasar. Berikut adalah beberapa perubahan utama dalam komunikasi yang telah dihasilkan oleh media digital. Yang pertama ada komunikasi daring, yaitu komunikasi melalui pesan teks, email, obrolan video, dan aplikasi perpesanan telah menggantikan sebagian besar komunikasi tatap muka. Ini memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang dari seluruh dunia secara instan. Komunikasi dalam dunia profesional, telekonferensi, dan kolaborasi daring telah menjadi norma dalam dunia kerja. Ini memungkinkan tim terbesar geografis untuk bekerja sama tanpa harus bertemu langsung. Pada komunikasi pribadi, meskipun media digital memfasilitasi komunikasi, kita seringkali menjadi kurang terlibat dalam komunikasi langsung dengan teman dan keluarga. Ini dapat mengurangi kedalaman dan kualitas hubungan personal. Visual dan berbasis multimedia. Komunikasi sekarang cenderung lebih visual dan berbasis multimedia. Gambar, video, dan emoji sering digunakan untuk menyampaikan pesan dan emosi. Penggunaan jaringan sosial. Media sosial memungkinkan kita untuk menjalin hubungan, berbagai pengalaman, dan berpartisipasi dalam berbagai komunikasi daring. Namun, ini juga dapat menciptakan perbandingan sosial yang tidak sehat. Globalisasi komunikasi. Media digital memungkinkan komunikasi yang lebih global dan lintas budaya. Orang dapat berinteraksi dengan individu dari berbagai latar belakang dan budaya. Kemungkinan kesalahan dan miskomunikasi. Komunikasi digital dapat menyebabkan miskomunikasi karena kurangnya ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh. Selain itu, pesan dapat disalahartikan. Pengaruh permanen. Pesan dan konten digital dapat bersifat permanen dan terekam. Kesalahan dalam berkomunikasi atau tindakan yang tidak bijak dapat memiliki dampak jangka panjang. Pertumbuhan e-commerce dan bisnis online. Media digital juga telah mengubah cara bisnis berkomunikasi dengan pelanggan dan berpromosi. E-commerce, iklan digital, dan pemasaran online telah berkembang pesat. Risiko keamanan daring. Komunikasi daring juga membawa risiko keamanan, termasuk ancaman cyber dan penipuan. Keamanan data pribadi adalah perhatian utama. Selanjutnya bagian C, yaitu pengaruh media digital pada pendidikan. Media digital telah mengubah pendidikan secara signifikan dengan pengaruh yang mencakup aspek berikut. Yang pertama, pembelajaran daring. Ketersediaan konten pendidikan daring seperti kursus daring dan sumber belajar interaktif.
telah memungkinkan akses pendidikan global, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, pendidikan yang disesuaikan. Media digital memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing siswa. Platform pembelajaran dapat menyediakan materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan individu. Pembelajaran visual dan interaktif. Media digital menghadirkan elemen visual dan interaktif yang membuat materi pembelajaran lebih menarik dan mudah dimengerti, terutama untuk generasi yang lebih terbiasa dengan teknologi. Selanjutnya, kolaborasi daring. Siswa dapat berkolaborasi dalam proyek-proyek pembelajaran daring. Bahkan jika mereka berada di lokasi yang berbeda, ini mengembangkan keterampilan kolaborasi dan pemecahan masalah. Selanjutnya, penggunaan big data. Data yang diperoleh oleh media digital memungkinkan sekolah dan perguruan tinggi untuk memantau kemajuan siswa dan mengidentifikasi area di mana mereka memerlukan dukungan tambahan. Selanjutnya, tantangan pembelajaran daring. Kendala termasuk akses internet yang terbatas dan ketidaksetaraan dalam akses teknologi, serta tantangan disiplin diri dalam belajar daring. Selanjutnya, pendidikan hibrida. Era digital telah memungkinkan perkembangan model pendidikan hibrida, di mana siswa dapat menggabungkan pembelajaran daring dan tatap muka sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya, pengaruh media digital pada pendidikan menciptakan peluang dan tantangan yang perlu dikelola dengan bijak. Pendidikan berbasis teknologi dapat meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran asalkan dikelola dengan baik. Selanjutnya, bagian D yaitu menggunakan media digital secara bijak. Menggunakan media digital secara bijak sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan pribadi dan profesional Anda. Berikut adalah beberapa tips untuk menggunakan media digital secara bijak. Yang pertama, membuat jadwal dan batasan waktu. Tetapkan waktu yang jelas untuk menggunakan media digital, terutama media sosial. Hindari terjebak dalam perangkat Anda sepanjang hari. Jadwalkan yang terstruktur akan membantu Anda menjaga produktivitas dan keseimbangan. Yang kedua, pertimbangkan privasi. Selalu pertimbangkan privasi Anda saat berinteraksi dengan media digital. Jangan informasi pribadi Anda dan menggunakan pengaturan privasi untuk mengontrol siapa saja yang dapat melihat konten Anda. Selanjutnya, verifikasi informasi. Dalam mengonsumsi berita dan informasi dari media digital, selalu verifikasi kebahasan sumbernya. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Berinteraksi dengan bijak. Berpikir sebelum Anda berbicara atau berinteraksi secara daring. Jangan terlibat dalam cyberbullying atau berbagi informasi pribadi kepada orang lain tanpa izin. Lakukan digital detox. Sesekali lakukan detox digital dengan mematikan perangkat Anda dan mencoba hidup tanpa teknologi untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya, pendidikan digital. Tingkatkan literasi digital Anda, pahami resiko dan tantangan yang ada di dalam dunia daring, termasuk masalah privasi dan keamanan. Pengelolaan email dan notifikasi. Atur pengelolaan email dan notifikasi dengan bijak. Hentikan notifikasi yang tidak penting dan tetapkan waktu tertentu untuk memeriksa email Anda. Selanjutnya, bijak dalam berbagi. Pikirkan sebelum Anda membagikan informasi atau konten di media sosial. Pertimbangkan apalagi itu relevan, bermanfaat, atau dapat berkontribusi positif kepada orang lain. Keamanan digital. Lindungi perangkat Anda dengan perangkat lunak keamanan yang terbaru. Gunakan kata sandi yang kuat dan jangan bagikan informasi secara pribadi yang sembarangan. Edukasi anak-anak. Bicarakan dengan anak-anak tentang penggunaan bijak dan aman dari media digital.
Pantau aktivitas mereka secara online dan berikan panduan tentang etika digital. Penggunaan media digital secara bijak bukan berarti menghindari teknologi sepenuhnya, tetapi tentang menggunakan teknologi dengan pemikiran yang bijak dan bertanggung jawab. Hal ini akan membantu Anda memaksimalkan manfaat dari media digital sambil menjaga keseimbangan dan privasi Anda. Saya Sofia Tusalihah dari kelompok 4 NPM 202221500115. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu aspek negatif dan dampak psikologis media digital. Media digital meskipun membawa banyak manfaat juga memiliki beberapa aspek negatif dan dampak psikologis yang perlu diperhatikan. Aspek yang pertama yaitu ketergantungan dan gangguan konsentrasi. Penggunaan berlebihan media digital, terutama media sosial dan permainan daring, dapat menyebabkan ketergantungan. Hal ini dapat mengganggu konsentrasi, produktivitas, dan tugas sehari-hari. Aspek selanjutnya yaitu kesehatan mental. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di dunia digital telah dikaitkan dengan masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan isolasi sosial. Perbandingan dengan kehidupan sempurna yang sering ditampilkan di media sosial dapat meningkatkan tekanan psikologis. Aspek selanjutnya yaitu gangguan tidur. Pemaparan cahaya biru dari layar perangkat digital dapat mengganggu ritme tidur. Ini dapat mengakibatkan masalah tidur dan gangguan tidur. Aspek selanjutnya yaitu privasi dan keamanan data. Kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data dalam era digital dapat menyebabkan stres psikologis. Rasa khawatir tentang pencurian identitas atau pelanggaran privasi adalah hal yang umum. Aspek selanjutnya yaitu kekerasan daring dan pelecehan. Media digital juga menjadi platform bagi pelecehan daring dan perilaku merugikan lainnya. Ini bisa mengakibatkan tekanan psikologis yang signifikan pada individu yang menjadi korban. Aspek selanjutnya yaitu perbandingan sosial. Melihat kehidupan dan prestasi orang lain di media sosial dapat memicu perasaan tidak aman dan rendah diri. Ini seringkali menghasilkan perbandingan yang tidak sehat. Aspek selanjutnya yaitu paparan konten yang merugikan. Anak-anak dan remaja yang tidak diawasi dapat terpapar pada konten yang tidak cocok untuk usia mereka. Ini bisa berdampak pada perkembangan psikologis mereka. Aspek selanjutnya yaitu ketidaksetaraan akses dan digital divide. Ketidaksetaraan dalam akses teknologi digital dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam akses ke informasi dan peluang yang dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis individu. Penting untuk menyadari dampak psikologis dari media digital dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatifnya. Ini termasuk mengatur waktu layar, membatasi akses ke konten yang merugikan, dan berbicara dengan ahli kesehatan mental jika diperlukan. Menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab dapat membantu menjaga keseimbangan psikologis dalam dunia digital yang terus berkembang. Materi selanjutnya yaitu media digital dan berita dan berita dan informasi. Media digital telah mengubah landscape berita dan informasi secara drastis, membawa pengaruh yang signifikan dalam cara kita mengakses, menyebarkan dan berinteraksi dengan berita. Berikut adalah beberapa aspek utama peran media digital dalam domain berita dan informasi. Aspek utamanya yaitu kecepatan penyebaran berita. Media digital memungkinkan berita untuk disebarkan secara instan melalui internet. Informasi yang baru saja terjadi dapat mencapai audiens global dalam hitungan detik. Aspek selanjutnya yaitu kecepatan penyebaran berita. Internet memungkinkan akses ke berita dan informasi dari seluruh dunia. Kita dapat memperoleh pandangan dan sumber berita yang beragam dengan mudah. Aspek selanjutnya yaitu media sosial sebagai sumber berita.
Platform media sosial seperti Twitter dan Facebook sering digunakan sebagai sumber berita utama. Mereka juga memfasilitas partisipasi publik dalam diskusi berita. Aspek selanjutnya, berita daring dan model bisnis. Media digital telah mengubah model bisnis media. Banyak publikasi tradisional beralih ke platform daring untuk mencapai audiens yang lebih luas. Aspek selanjutnya yaitu peran warga dalam jurnalisme. Media digital memungkinkan warga biasa untuk menjadi jurnalis amatir dengan menyebarkan berita melalui media sosial atau platform berbagai berita. Ini memunculkan peran yang lebih besar bagi masyarakat umum dalam menyebarkan informasi. Selanjutnya yaitu tantangan, kendala, dan informasi. Kemampuan berita palsu dan informasi untuk menyebar dengan cepat di media digital adalah tantangan serius. Keterampilan literasi berita dan kehati-hatian dalam memverifikasi sumber menjadi sangat penting. Selanjutnya yaitu penyaringan berita dan algoritma. Algoritma platform media sosial dapat menciptakan gelembung filter di mana kita hanya melihat berita yang sesuai dengan pandangan kita. Ini dapat membatasi pemahaman yang lebih luas. Selanjutnya ada partisipasi publik. Pengguna media digital memiliki peran aktif dalam menyumbang komentar, ulasan, dan tanggapan pada berita. Ini memungkinkan partisipasi publik yang lebih besar dalam pendebatan berita. Selanjutnya ada menghadapi pelecehan dan keamanan. Berita daring juga dapat menjadi tempat bagi komentar kejam, pelecehan, dan perilaku merugikan lainnya. Ini menekankan perlunya mengatasi keamanan digital. Dalam menggunakan media digital untuk mengakses berita dan informasi penting untuk mengembangkan keterampilan literasi berita, berlatih kewaspadaan terhadap disinformasi, dan berpartisipasi dengan bertanggung jawab dalam diskusi berita. Ini adalah kunci untuk memanfaatkan sumber daya informasi yang melimpah secara bijak dan kritis. Nah, simpulannya, media digital adalah komponen penting dalam kehidupan modern yang membawa dampak yang signifikan bagi para masyarakat. Era ini, kita telah melihat bagaimana media digital memengaruhi budaya, komunikasi, pendidikan, dan banyak aspek lainnya. Namun, memanfaatkan media digital secara efektif, bijak, dan bertanggung jawab, kita perlu memahami tantangan dan peluang yang disajikannya. Penting untuk mengakui bahwa media digital telah membawa manfaat besar dalam hal komunikasi global, akses informasi, dan ekspresi kreatif. Ini juga telah memungkinkan perkembangan pendidikan dan pembelajaran yang lebih terjangkau dan dapat disesuaikan. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap dampak negatif, termasuk masalah privasi, keamanan data, dan dampak pada kesehatan mental. Menggunakan media digital secara bijak adalah kunci mengelola peran dan dampak dalam kehidupan kita. Dengan mengatur batasan waktu, menjaga privasi, dan melakukan literasi digital, kita dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat. Selain itu, penting untuk mendidik diri sendiri dan generasi mendatang tentang cara menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Dalam dunia yang semakin terhubung dan tergantung pada media digital, kemampuan untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan akan menjadi keterampilan yang semakin penting untuk dipelajari. Dengan demikian, kita dapat mengambil manfaat maksimal dan kemajuan digital sambil menjaga keseimbangan privasi dan etika dalam penggunaannya. Daftar pustakanya Brown Mary 2021, Digital Learning in Higher Education, Education Nasional, Teknologi Review Vol 9 nomor 4 pp 231245. Daftar pustaka selanjutnya Jonasara 2020, Privacy and Security in Digital Age, Cyber Security Journal Vol 12 023 pp 87101. Daftar pustaka selanjutnya Patel Raffi 2019, The Effects of Secret Time on Mental Health, Journal of Psycholog Vol 28 nomor 1 pp 5672. Daftar pustaka selanjutnya ada Smith John 2002, The Impact of Social Media on
Society Journal of Communication Vol 3402 pp 145162. Daftar pustaka selanjutnya White Emily 2018 Digital Literacy and Education Journal of Educational Technology Vol 1503 pp 112128. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.